Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Vena Eka Brianti dari kelas 2E Manajemen. Terima kasih kepada Ibu Wiwin Julianti, SE SPD MAK, selaku pengampu mata kuliah pengantar akuntansi 2. Di sini saya akan mempresentasikan salah satu perusahaan yang terdaftar di BEI. Langsung saja pada pembahasan yang pertama, yaitu nama bidang usaha. Untuk nama perusahaan tersebut yaitu PT Sumber Alvaria Trijaya Tbk. Untuk pendirinya yaitu Bapak Joko Susanto pada tahun 1999. Untuk gerai awalnya yaitu di Karawaci, Tangerang, yang disebut Alfa Minimarket. Nah, perusahaan ini berganti nama menjadi Alfamart pada tanggal 1 Januari 2003. Untuk bidang usahanya yaitu perdagangan retail modern. Nah, perusahaan ini bergerak pada bidang retail yang menjual barang-barang atau kebutuhan pokok sehari-hari di masyarakat. Selanjutnya ada tahun IPO dan kode saham. Untuk tahun IPO merupakan tahun di mana perusahaan memutuskan untuk menawarkan sahamnya kepada publik untuk pertama kalinya. Nah, untuk PT Sumber Alvaria Trijaya Tbk yang disebut Alfamart, untuk tahun IPO-nya yaitu pada tahun 2009. Untuk kode sahamnya PT Sumber Alvaria Trijaya Tbk tersebut yaitu AMRT. Alfamart resmi melantai di Bursa Efek Indonesia pada tanggal 15 Januari dengan IPO Rp395 per lembar sahamnya. Selanjutnya ada produk unggulan atau segmen bisnis utama. Unggulan atau segmen bisnis utama pada PT Sumber Alvaria Trijaya Tbk yaitu produk unggulannya Minimarket Alfamart menyediakan kebutuhan pokok, makanan, minuman, produk rumah tangga, dan layanan pembayaran. Untuk layanan pembayarannya yaitu bisa berupa token listrik, air, ataupun pembayaran kesehatan lainnya. Selanjutnya ada segmen bisnis utama untuk Alfamart yaitu ada retail minimarket. Untuk retail minimarket ini yaitu menyediakan seperti kebutuhan pokok sehari-hari masyarakat ataupun bahkan menjual berbagai non-food. Selanjutnya ada waralaba. Untuk waralaba ini yaitu para pebisnis waralaba yang ingin memungkinkan memiliki perusahaan minimarket, yaitu ingin memiliki sebuah minimarket Alfamart dengan menjadi mitra waralaba. Pemilik dapat menjalankan bisnis minimarket dengan merek dan sistem yang sudah teruji dari Alfamart. Selanjutnya ada pembahasan ringkasan performa terakhir perusahaan. Untuk ringkasan performa terakhir perusahaan yaitu pendapatan pada tahun 2004 yaitu sekitar 118,2 triliun naik dari 106,9 triliun pada tahun 2003. Untuk laba bersih tahun 2024 yaitu sekitar 3,15 triliun. Untuk ekspansi PT Sumber Alvaria Trijaya Tbk yaitu memiliki lebih dari 19.000 gerai di Indonesia dan ekspansi ke Filipina melalui Alfamart Trading Philippines. Selanjutnya ada pembahasan logo dan tagline perusahaan. Untuk
dan tagline perusahaan Alfamart sendiri yaitu ada logo. Untuk logo Alfamart yaitu dominan warna biru. Ini melambangkan kesetiaan dan ketekunan. Pada kata alfa dan merah yaitu melambangkan keberanian. Pada kata mart dengan dua garis bawah merah dan kuning yaitu melambangkan simbol kejayaan dan semangat. Untuk tagline Alfamart sendiri yaitu belanja puas harga pas. Kalian pasti mendengarkan backsound Alfamart yang di toko-toko Alfamart kalian pasti sudah pernah memasuki Alfamart bukan? Selanjutnya yaitu akan membahas foto produk pabrik atau iklan terkenal. Di sini kita akan melihat foto produk-produk Alfamart dari abon, stick snack, dan minuman. Di sini ada label Alfamart-nya. Untuk foto gerainya, kita bisa melihat foto kantor pusat juga, foto iklan Alfamart juga. Di sini juga ada tagline-nya yaitu belanja puas harga pas. Selanjutnya kita akan membahas grafik saham atau tren pendapatan. Untuk grafik saham atau tren pendapatan kita bisa melihat dari analisis saya kemarin yaitu grafik pendapatan AMRT pada tahun 2020 sampai 2024 kita bisa melihat pada tahun 2020 pendapatannya yaitu dalam jumlah triliun 75,8 untuk laba bersihnya yaitu 1,61 triliun. Pada tahun 2021 yaitu pendapatannya meningkat yaitu 84,9 dengan laba bersih 1,925 triliun. Selanjutnya pada tahun 2022 meningkat lagi yaitu 96,9 dalam triliun. Untuk laba bersihnya yaitu 2,855 triliun. Selanjutnya ada di tahun 2023 meningkat lagi yaitu 106,9 triliun dengan laba bersih yaitu 3,404 triliun. Selanjutnya ada di tahun 2024 yaitu pendapatannya meningkat lagi sekitar 118,2 triliun dengan laba bersih turun sekitar 3,148 triliun. Untuk diagram batangnya kita bisa lihat di sini di samping tabel yaitu kita bisa mencerna. Selanjutnya ada grafik harga saham. Untuk dari IPO, dari tahun IPO 2009 kemarin yaitu 395 per lembar menjadi sekitar 16 ribuan per lembar. Selanjutnya kita akan membahas visi dan misi perusahaan PT Sumber Variatif Jaya Tbk. Untuk visinya yaitu menjadi jaringan distribusi retail terkemuka yang dimiliki dan dipercaya masyarakat luas, meningkatkan pemberdayaan pengusaha kecil, memenuhi kebutuhan konsumen, dan mampu bersaing secara global. Dan untuk misinya sendiri yaitu yang pertama, memberikan kepuasan pelanggan dengan produk dan layanan kualitas. Yang kedua ada menegakkan etika bisnis tinggi. Yang ketiga ada berpartisipasi membangun negara melalui kewirausahaan. Yang keempat ada mengembangkan organisasi global yang sehat dan terpercaya. Untuk pembahasan selanjutnya yaitu ada struktur kepemilikan atau pemegang saham. Untuk
struktur kepemilikan atau pemegang saham PT Sumber Alvaria Trijaya Tbk, yaitu yang pertama ada PT Sigmantara Alfiando sebesar 53,19%. Selanjutnya ada Bapak Feni Joko Susanto sebesar 0,64%. Selanjutnya lagi ada Bapak Budianto Joko Susanto sebesar 0,25%. Ada lagi Bapak Haryanto Susanto sebesar 0,46%. Selanjutnya ada institusi lain yaitu sebesar 4,9%. Untuk institusi lain yaitu termasuk Mitsubishi Corporation serta beberapa manajer investasi seperti Manulife Investment Management dan Pictet Asset Management yaitu sebesar 4,9%. Selanjutnya ada publik masyarakat, yaitu sebesar 45,39%. Untuk struktur kepemilikan PT Sumber Alvaria Trijaya Tbk ini, yaitu didominasi oleh PT Sigmantara Alfiando sebagai pemegang saham mayoritas dan diikuti oleh kepemilikan keluarga Bapak Joko Susanto dan jumlah investor institusi lainnya. Penjelasan terkait perusahaan yang saya presentasikan. Bila ada kurangnya, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.